Seperti yang sudah pernah saya sampaikan ya ke rekan-rekan media, waktu itu isunya desas-desusnya ini Nikita Mirzani bebas nih kan gitu karena tidak lengkap-lengkap berkasnya. Nah, belakangan dari Kejaksaan Tinggi DKI Jakarta menyatakan bahwa pada tanggal 28 Mei 2025 Kejaksaan telah menyatakan lengkap berkasnya Nikita Mirzani atau P21 ya, menyatakan kepada atau menyampaikan kepada penyidik ya Polda DKI, Polda Metro Jaya. Nah, berarti kalau berkas dinyatakan lengkap, berarti syarat ya formil dan material itu terpenuhi. Ya, sama seperti yang disampaikan dari Kejaksaan Tinggi DKI Jakarta. Jadi kalau syarat formil dan material terpenuhi, maka berkas dinyatakan lengkap dan siap untuk disidangkan di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. Nah, setelah berkas dinyatakan lengkap, memang menurut KUHP selanjutnya nanti penyidik akan melimpahkan tersangka dan barang bukti ke Kejaksaan Tinggi DKI. Nah, nanti kalau sudah dilimpahkan, maka status penahanan nanti berubah. Yang semula tahanan penyidik yang diperpanjang oleh penuntut umum 40 hari, kemudian diperpanjang oleh Ketua Pengadilan Negeri 30 hari, dan belakangan diperpanjang lagi kan, 30 hari lagi. Nah, itu memang dimungkinkan oleh pasal 29 KUHP karena ancaman pasal yang dikenakan terhadap Nikita itu 9 tahun atau lebih, sehingga memungkinkan diperpanjang 2 kali oleh Ketua Pengadilan Negeri 30 hari dan 30 hari. Nanti setelah tersangka dan barang bukti dilimpahkan ke Jaksa Penuntut Umum, Kejaksaan Tinggi DKI Jakarta, nanti status penahanannya itu nanti tahanan penuntut umum. Berapa lama penuntut umum mempunyai kewenangan untuk melakukan penahanan? Menurut pasal 25 KUHP, penuntut umum mempunyai kewenangan untuk menahan atau melakukan penahanan terhadap tersangka itu 20 hari. Setelah itu, ya, diperpanjang oleh Ketua Pengadilan Negeri selama 30 hari. Jadi total 50 hari nanti. Penuntut umum mempunyai kewenangan untuk melakukan penahanan terhadap Nikita apabila Nikita sudah dilimpahkan. Penuntut umum mempunyai kewenangan penahanan 20 hari dan diperpanjang 30 hari oleh Ketua Pengadilan Negeri. Nah, perpanjangan 30 hari lagi pada saat proses penyidikan ini juga bisa dilakukan oleh jaksa penuntut umum. Jadi 20 hari kemudian diperpanjang 30 hari ya oleh Ketua Pengadilan Negeri, kemudian bisa perpanjang lagi 30 hari lagi seperti penyidik yang sekarang dialami Nikita ya. Nah, itu dasarnya sama pasal 29 KUHP. Jadi apabila ya situasinya memang diperlukan, maka setelah 20 hari dilakukan penahanan kemudian diperpanjang oleh penuntut umum 30 hari, maka penuntut umum ya bisa mengajukan ke Pengadilan Negeri agar diperpanjang 30 hari lagi. Nah, kemudian diperpanjang lagi 30 hari lagi. Tapi biasanya ya kalau sudah disidangkan ya, kalau sudah disidangkan ya, biasanya itu dari tahanan penuntut umum saja sampai 50 hari itu cukup. Nanti selanjutnya tahanan Ketua Pengadilan Negeri ya, tahanan Pengadilan Negeri nanti selanjutnya itu. Jadi dilimpahkannya nanti Nikita Mirzani ya sebagai tersangka dan barang bukti itu ya nanti akan mengakhiri tugas penyidik itu selesai ya setelah dilimpahkan kepada penuntut umum atau jaksa penuntut umum begitu. Ada hak tersangka yang diatur KUHP di mana tersangka itu berhak berkasnya segera dimajukan dan ia minta segera disidangkan, itu hak tersangka biar segera ada kepastian hukum. Artinya nanti kalau sudah diputus pengadilan ya segera ada kepastian hukum. Apakah Nikita Mirzani dinyatakan bersalah atau tidak? Itu yang dimaksud menguntungkan. Sebenarnya sih itu hak tersangka agar perkaranya itu segera disidangkan, itu sebenarnya. Jadi bukan bicara menguntungkan atau tidak, tetapi memang hak tersangka biar segera ada kepastian hukum kalau segera disidangkan. Karena kalau sudah putusan pengadilan itu baru kan itu sudah dinyatakan
ada kepastian hukum. Ini Nikita Mirzani ini bersalah atau tidak, gitu. Oke, Bang, P21 ini kan terlihat terkesan mendadak. Netizen banyak yang mengatakan seperti itu. Kayak kan di injury time kepanjangan tiba-tiba P21. Mau habis gitu. Iya. Mau habis yang 30 hari. Padahal kan banyak netizen yang menanti nih kebebasan Nikita, ya kan. Nah, ini menurut Abang ada yang mengatakan kalau ini ada pelicinnya, ada yang mempercepat lah agar Nikita P21 itu. Seperti apa nih Abang menanggapinya? Uang-uang pelicin atau orang-orang yang dibalik ini tuh orang-orang yang kuat lah untuk memegang kendali dalam kasus ini agar Nikita cepat P21. Oke. Pertama dari paradigma atau persepsi ya warganet atau netizen yang ekspektasinya itu wah ini mau habis nih, bebas kan gitu. Nah, kemudian terkesan di buru-buru pas injury time, kemudian P21. Sebenarnya sih begini, kalau teman-teman masyarakat semuanya paham, ya kalau penyidik sudah melakukan penahanan ya terhadap tersangka, mereka pasti yakin dengan alat bukti yang dimiliki. Minimalnya ada 2 alat bukti. Nah, sehingga sebenarnya ekspektasinya itu ya tidak usah sampai berpikir wah ini bebas nih kan, karena kalau penyidik ya tidak bisa merampungkan berkas perkara sampai Nikita Mirzani itu bebas atau lepas demi hukum karena masa tahanannya habis ya, maka penyidik habislah kena. Habis kena seperti apa nih, Bang? Ya kena sanksi lah sama atasan penyidik. Ya pasti habis. Ada diperiksa di propam atau di wasidik, pengawas penyidik, pasti habis mereka diperiksa kan. Kalau kemudian tidak sampai lengkap. Nah, oleh karenanya saya sudah pernah bilang ini pasti P21 kan, pasti. Nah, karena kalau penyidik sudah berani menahan berarti alat buktinya sudah cukup. Ya, itu pertama. Nah, kemudian yang kedua ya terkait apa tadi? Uang pelicin. Uang pelicin. Orang-orang intervensi di balik. Ya, terkait ada dugaan misalnya, kok ini terkesan terburu-buru pas injury time kemudian P21. Apakah ini anggapan masyarakat ya? Apakah ada uang pelicin? Kalau menurut saya ya, kalau menurut saya ini ketika dinyatakan P21 oleh jaksa penuntut umum ya, berarti penuntut umum ini memandang berkas yang dikirimkan oleh penyidik itu memenuhi ya syarat formil dan syarat material. Nah, apakah yang dicurigai adalah penyidik? Kalau yang dicurigai ada uang pelicin itu adalah penyidik, menurut saya tidak. Ya, kalau sampai P21. Kenapa? Karena pengacaranya Reza Gladys melaporkan penyidik ke Karawasidik. Orang kalau sudah dilaporkan itu berarti terjadi perdebatan. Kalau ada uang pelicin tidak akan sampai berdebat seperti itu. Ya, kalau ada uang, kalau ada apa namanya laporan, ya penyidik dilaporkan ya oleh pencari keadilan, baik pelapor maupun terlapor ya. Itu saya berpendapat tidak ada uang-uang pelicin karena terjadi perdebatan. Kalau ada uang pelicin ya, saya rasa tidak akan terjadi perdebatan. Ini kenapa sampai dilaporkan? Karena satu, mungkin dianggapnya lama juga oleh pengacaranya Reza Gladys. Yang kedua, dia ingin 2 orang itu inisial Dr. O ya sama Doktip ya itu agar dijadikan tersangka kan gitu. Nah, ini tanda-tanda ya bahwa ini pendapat saya, tanda-tanda bahwa ya tidak lengkap apa P21-nya berkas ini ya, saya rasa ya ini tidak dengan uang pelicin karena terbukti penyidiknya itu dilaporkan ke Karawasidik agar dilakukan gelar perkara khusus. Kan biar bagaimanapun juga pasti penyidik ini tersinggung ya kalau dilaporkan ke Karawasidik. Nah, berarti kalau sampai dilaporkan menurut saya itu ada satu perdebatan ya, ada beda pendapat yang tidak mungkin ya ada satu atau uang lah ya, ada sesuatu di situ kan gitu. Jadi pendapat saya sih terkait uang pelicin itu menurut saya ya terkait
sampai dilaporkan Jakarta Sidingdi, itu tanda-tanda berarti tidak ada lah. Itu murni ya bahwa berkas dinyatakan lengkap oleh penuntut umum itu karena telah memenuhi syarat material dan syarat formil.